Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Jendela di Rumah Samping Kuburan. Di sebuah desa terpencil, ada rumah tua berdinding kayu yang letaknya tepat di samping kompleks pemakaman. Rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun, hingga seorang penulis muda bernama Andra memutuskan untuk tinggal di sana, mencari inspirasi untuk novel horor barunya. Warga desa memperingatkannya, lebih besar dari, kalau kau dengar ketukan dari jendela tengah malam, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan dijawab. Andra hanya tertawa, mengira itu cuma cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Malam pertama tenang, tapi saat jam menunjukkan pukul 1.11, terdengar tok, tok, tok dari jendela ruang tamu. Andra mengintip, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang melayang di atas makam. Malam kedua, suara ketukan datang lagi, lebih keras. Kali ini Andra melihat sesosok bayangan putih berdiri di balik kaca, wajahnya tertutup rambut panjang, tangannya penuh tanah. Andra membuka jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Cermin kamar mulai memantulkan bayangan yang tidak bergerak. Buku-buku di rak jatuh sendiri, dan setiap pukul 1.11, ketukan itu kembali, selalu di jendela yang sama, dengan tanah makin berserakan di lantai. Andra mulai mencari tahu sejarah rumah itu. Ternyata, rumah itu dulunya dihuni seorang perempuan bernama Laras yang kehilangan anaknya dalam kecelakaan tragis di pemakaman belakang. Laras dikabarkan menjadi gila, lalu menghilang, tanpa jejak. Hanya sebuah catatan yang ditemukan di dinding kamar anaknya, bertuliskan, "Lebih besar dari, kalau kau mendengarku mengetuk, berarti aku belum selesai." Malam ketujuh, Andra menyiapkan kamera. Ia bertekad merekam semuanya. Pukul 1.11. Tok, tok, tok. Kamera menyala. Andra membuka jendela. Kali ini, sosok itu masuk. Pagi harinya, kamera masih merekam. Video itu menunjukkan Andra berbicara sendiri, tertawa, lalu dia menatap ke arah jendela selama 3 jam tanpa berkedip. Dia tidak pernah keluar dari rumah itu lagi. Kini rumah itu kosong lagi. Tapi setiap malam, warga yang melewati rumah itu masih mendengar ketukan. Kadang satu, kadang dua jendela sekaligus. 3 bulan setelah Andra menghilang, rumah itu kembali menjadi perhatian warga. Tidak karena ketukan, tapi karena lampu yang menyala sendiri setiap malam, padahal listriknya sudah diputus. Seorang YouTuber misteri bernama Riko Prasetya mendengar cerita itu dan datang ke desa, membawa kamera infrared dan 2 kru. Ia terkenal karena berani bermalam di tempat-tempat berhantu. Tapi rumah itu berbeda. Saat Riko tiba, udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dari desa lain. Jendelanya tertutup rapat, tapi jejak tangan tanah mengotori kaca, 2 pasang. Satu kecil, satu dewasa. Mereka masuk. Kamera bergetar. Kamar tamu berdebu, tapi di sudut ruangan ada jejak kaki baru, seperti seseorang berjalan dari jendela ke lorong kamar. Jejak itu berhenti di depan sebuah cermin besar yang tertutup kain putih. Ketika Riko membuka kainnya, tidak ada pantulan mereka bertiga. Yang terlihat hanya seorang wanita berambut panjang menatap lurus, dan sebuah tulisan muncul perlahan di cermin. Lebih besar dari, sudah kubilang jangan dibuka jendela kedua. Jendela kedua, Riko dan timnya menyadari, rumah itu punya jendela tambahan di loteng, yang dulunya tidak ada dalam denah bangunan manapun. Mereka naik. Lorong ke loteng panjang dan sempit, dipenuhi lukisan anak-anak dengan wajah tergores. Semua mata pada lukisan itu, bergerak menatap mereka. Di ujung lorong ada pintu loteng tua. Saat dibuka, di balik debu dan sarang laba-laba, ada satu jendela kecil, tersembunyi di balik rak kayu. Tok, tok, tok. Ketukan itu datang dari dalam jendela. Riko mendekat. Kamera merekam. Tiba-tiba layar gelap. Video terakhir yang ditemukan hanya berdurasi 3 menit, Riko tertawa histeris di depan jendela, lalu membisikkan. Lebih besar dari, jendela ini tidak dibuka dari luar, tapi dari dalam. Dan dia, sudah tidak sendiri. Sejak malam itu, rumah itu tak lagi punya 2 jendela. Sekarang, ada 3, dan yang paling baru, menghadap langsung ke arah desa. Setelah hilangnya Riko dan timnya, desa itu mulai sepi. Satu persatu penduduk pindah, dan rumah-rumah dijual murah.
Tapi rumah di samping kuburan itu tetap berdiri. Kian lapuk, kian hidup. Lalu datang seorang wanita muda, Ayla, mahasiswa jurusan arsitektur. Ia tertarik dengan struktur rumah itu yang tidak logis, tata ruang berubah di setiap peta, denah yang digambar tidak pernah sama 2 kali. Ayla percaya ini bukan rumah biasa. Ini arsitektur yang menyesuaikan diri. Dengan alat pemindai 3D dan sensor suhu, Ayla mulai meneliti rumah itu. Ia mencatat satu hal aneh, jumlah jendela selalu berubah. Siang hari ada 3, tapi saat malam turun, foto-foto menunjukkan 4, 5, hingga 6 jendela. Yang lebih aneh, setiap jendela baru selalu ada bekas ketukan dari dalam, dan jejak tanah. Persis seperti bekas tangan manusia, tapi jari-jarinya terlalu panjang dan bengkok. Di kamar utama, Ayla menemukan sebuah laci tersembunyi di bawah lantai kayu. Di dalamnya, berisi benda-benda pribadi, sepatu bayi, foto keluarga, dan satu buku harian lusuh milik Laras. Isi buku itu seperti mimpi buruk yang ditulis dengan tangan gemetar. Lebih besar dari, anakku meninggal, tapi dia tetap mengetuk. Aku tidak bisa menolaknya. Semakin sering aku membuka jendela, semakin banyak wajah-wajah baru datang ke rumah ini. Mereka tidak berbicara, mereka hanya berdiri, menatap seolah aku telah memanggil mereka. Halaman terakhir hanya ada satu kalimat, ditulis dengan darah. Lebih besar dari, jendela bukan keluar masuk udara, tapi keluar masuk mereka. Malam itu, Ayla terbangun oleh suara, bukan ketukan, tapi bisikan. Lebih besar dari, buka jendelanya, Ayla, kau arsiteknya. Kami butuh lebih banyak ruang. Ketika ia membuka matanya, kamar itu berubah. Dinding bergeser, lantai bergeser, dan di tiap sisi, ada jendela. 7, 8, 9, semua perlahan mulai bergetar, karena semua sedang mengetuk dari dalam. Ayla terkunci di dalam rumah. Pintu utama yang sebelumnya bisa dibuka kini tertutup rapat, menyatu dengan dinding seperti tak pernah ada. Telepon mati, sinyal hilang, jam digital terus berputar mundur. Tapi yang paling mengerikan, denah rumah berubah setiap 13 menit. Ayla mencatat semuanya, lantai yang dulunya kamar tidur, kini menjadi ruang makan. Lemari berpindah posisi, tangga berputar, dan di setiap perubahan, ada satu jendela baru. Ketika Ayla memetakan ulang seluruh ruangan, ia menemukan sesuatu yang tak masuk akal, pusat rumah itu bukan ruang tengah. Tapi ruang kosong, tersembunyi di bawah lantai, tanpa pintu, tanpa cahaya. Ia menamainya, inti. Dari balik lantai, terdengar suara-suara. Lebih besar dari, bantu kami keluar, bantu kami keluar. Dengan senter dan tali, Ayla turun melalui ventilasi yang mengarah ke ruang itu. Di dalamnya, dinding penuh nama-nama. Ratusan, mungkin ribuan, terukir kasar seperti cakaran. Tapi hanya satu nama yang ditulis dengan tinta merah segar. Lebih besar dari Ayla. Ia berbalik. Dinding di belakangnya kini tertutup penuh jendela. Semua jendela itu menghadap ke dalam, bukan keluar. Dari masing-masing jendela, muncul wajah. Bukan wajah manusia biasa. Mulut mereka terlalu besar, matanya kosong, dan setiap wajah memiliki potongan wajah Ayla. Rambutnya, kulitnya, matanya, mereka menirunya, seolah rumah sedang membangun versi barunya sendiri. Ayla berlari naik, panik. Tapi saat tiba di lantai atas, semua lukisan anak-anak kini punya satu wajah yang sama, wajahnya. Dalam rekamannya yang terakhir, Ayla berteriak, lebih besar dari, rumah ini bukan rumah, ini ritual. Setiap yang datang, menambah jendela. Setiap jendela, membawa satu wajah baru. Lalu, gambar menjadi gelap. Seminggu kemudian, penduduk desa melihat hal aneh, rumah itu kini punya 11 jendela. Dan dari jendela paling atas, mereka melihat seorang gadis berdiri diam. Bukan Laras, bukan Maya, tapi Ayla, tersenyum, dan mengetuk balik. Beberapa minggu setelah Ayla muncul, di jendela lantai atas, warga mulai melaporkan hal aneh. Rumah-rumah lain di desa mulai muncul jendela tambahan. Tidak dibangun, tidak direnovasi, muncul begitu saja. Malam hari, tidak ada. Pagi hari, satu jendela baru, tertutup, kotor tanah, dengan jejak ketukan dari dalam. Warga mulai takut. Mereka menutup jendela dengan papan, menaruh garam, ayat-ayat suci. Tapi itu tidak menghentikan apapun. Seorang lelaki tua, Pak Rahmat, yang tinggal paling dekat dengan rumah terkutuk, adalah orang pertama yang paham apa yang sedang terjadi.
Ia pernah muda saat Laras masih hidup. Dan ia pernah melihat sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Ia membuka sebuah peta tua. Di baliknya, terlukis simbol arsitektural kuno, seperti denah rumah tapi berbentuk lingkaran spiral, menuju tengah. Itu bukan denah rumah. Itu denah ritual. Lebih besar dari, setiap jendela adalah pintu, katanya. Dan jika kedua belas dibuka, bukan hanya wajah yang masuk, tapi apapun yang bersembunyi di pusat itu, akan bebas. Desa mulai kehilangan sinyal, listrik, arah kompas berputar sendiri. Malam tidak berakhir, waktu diam di pukul 1.11. Di balai desa, jendela ke-12 tiba-tiba muncul. Berbeda dari yang lain, lebih besar, seperti gapura, tak ada kaca, hanya lubang menganga, dan dari dalamnya, terdengar napas berat. Sesuatu bergerak di balik kabut. Pak Rahmat mencoba membakar jendela itu, tapi apinya mati sebelum menyentuh. Angin menghembuskan kata-kata, lebih besar dari, kau buka 11 pintu, dan menutupnya dengan doa. Tapi pintu terakhir, hanya bisa dibuka dari dalam dirimu. Saat itulah mereka sadar, Ayla bukan dikutuk, ia dipilih. Karena hanya orang yang paham struktur jiwa rumah ini yang bisa menjadi pembuka ke-12. Dan Ayla, dalam rekaman terakhir yang ditemukan di laptopnya, menulis. Lebih besar dari, ritual ini adalah konstruksi. Tapi bukan dari batu, melainkan dari kenangan. Ketakutan, jiwa, rumah ini adalah blueprint neraka. Dan jendela ke-12, adalah saya. Pukul 1.11. Jendela ke-12 terbuka. Tidak ada suara, tidak ada ledakan, hanya keheningan. Tapi seluruh desa tahu, sesuatu telah keluar. Langit berubah, bintang-bintang tak lagi dikenali. Jalanan bergeser seperti melengkung. Bayangan mulai berdiri sendiri, tak lagi mengikuti tubuh. Dan orang-orang mulai lupa siapa mereka. Rumah tak lagi di tempat yang sama 2 malam berturut-turut. Waktu membeku, lalu, berbalik. Pak Rahmat, satu-satunya yang masih sadar, berdiri di tengah desa yang telah berubah menjadi labirin jendela. Semua rumah terhubung, tidak ada lagi batas ruang. Hanya koridor, kaca, dan pantulan wajah-wajah yang tak pernah hidup. Ia menemukan sebuah cermin tua, retak, tapi di baliknya, Ayla menatapnya. Lebih besar dari, ini bukan akhir, Pak. Ini desain. Tuhan membangun dunia ini dengan firman. Tapi yang datang setelahnya, membangunnya kembali dengan ketakutan. Ayla menghilang, dan di balik cermin, terlihat ribuan rumah, semua dengan jendela menganga. Semua menatap keluar, atau mungkin, ke arah kita. Kini hanya satu hal yang belum dijelaskan. Kenapa kau, yang membaca cerita ini? Tadi sempat mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Jangan lihat ke jendela. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat.